Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Femkos, selamat datang di Hi Talk, Himaikos Talk yang berkolaborasi dengan Caps Talk, Capstone Talk. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, kenalin aku Nufa dari IKK 60 dan di sebelah aku. Halo, aku Farah dari KK 58. Hai semua, aku Marsha dari KK 58. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol sersan atau serius tapi santai bersama kakak-kakak yang keren ini, yaitu Kak Farah dan Kak Marsha, aku akan sedikit ngejelasin dulu apa sih itu Caps Talk dan kenapa berkolaborasi dengan Hi Talk. Jadi, Caps Talk merupakan kegiatan lain dari magang instansi yang merupakan salah satu program kerja HRD Himaiko. Maka dari itu, Caps Talk mengundang kakak-kakak dari angkatan 58 yang telah melaksanakan Capstone dan bisa berbagi pengalamannya di podcast. Maka dari itu, kami berkolaborasi dengan Hi Talk. Nah, kita kabar-kabaran dulu, gimana sih kabarnya kakak hari ini? Mulai dari Kak Marsha mungkin. Untuk hari ini baik, semangat, ceria. Alhamdulillah. Dari Kak Farah. Alhamdulillah aku juga baik, semangat ceria. Akhir-akhir ini kesibukannya apa sih Kak? Kalau dari aku kesibukannya menyelesaikan apa yang belum selesai, yaitu capstone sama masalah khusus kolkium yang sempat ditinggalkan pas KKN kemarin. Oke. Iya, kurang lebih sama sih ya, karena banyak kemarin kita memulainya banyak tapi belum pada selesai ya Far. Jadi udah nyelesain capstone kayak laporannya. Terus juga mulai lagi melihat maskus dan juga mungkin daftar-daftar magang lagi ya. Iya, doanya. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrolnya lebih serius sedikit nih Kak tentang pengalaman kakak selama magang atau yang bisa kita sebut capstone sama kakak di sini. Nah, selama di capstone ini katanya kita bisa pilih divisi sendiri ya Kak. Kira-kira kakak ini pilihnya divisi apa sih Kak? Mungkin mulai dari Kak Marsha dulu. Oke, jadi kan ada 3 divisi ya, divisi keluarga, anak, konsumen. Kalau aku kemarin ngambilnya konsumen karena ikut juga dari peminatan ya dari konsumen. Terus tempat magangnya aku di Kementerian Perdagangan, lebih tepatnya di Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Oke, kalau Kak Farah sendiri? Kalau aku divisi keluarga memang agak beda. Kalau peminatan divisi anak, tapi capstone-nya divisi keluarga dan ditugaskan di Kota Depok, yaitu DP3AP2KB atau kepanjangannya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana. Oh, nah Famkos boleh nih komen udah magang di mana aja atau udah ada tempat yang diincar belum untuk capstone atau magangnya. Nah selanjutnya boleh nih Kak diceritain gimana sih waktu itu pengalaman pertama kakak selama magang dan dalam masa magang itu ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan cukup memorable buat kakak selama magang. Boleh dari Kak Marsha mungkin? Oke, jadi kalau buat pengalaman magang sebenarnya awalnya itu deg-degannya ada, terus kayak suka bingung gitu loh, kita bakal ngapain sih di apalagi Kementerian Perdagangan ya, karena kalau di pikiran aku tuh Kementerian Pusat pasti sibuk sana sini kan. Terus ternyata pas udah masuk semuanya tuh enjoyable, kayak seniornya baik banget, ditambah punya banyak teman yang dari universitas lain. Temen aku tuh ada dari UI, terus ada juga dari UNES, dari Setialan juga ada. Jadi kayak kita banyak ngobrol tentang mata kuliah yang kita dapat yang ternyata tuh masing-masing tuh punya kontribusi di Kementerian Perdagangan, khususnya di Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Terus kalau yang buat memorable sebenarnya kayak karena di Kementerian Perdagangan ini sering banget kita mobilitasnya itu tinggi, tapi sebagai anak magang tuh kita nggak selalu dapat kesempatan buat jalan-jalannya itulah. Tapi aku pernah sekali ikut waktu itu ke Cibubur dan di situ aku ditugasin buat bikin konten tentang konsumen. Itu asik banget, dapat banyak merchandise, juga ketemu sama banyak orang yang bukan dari Kementerian Perdagangan doang, ada yang dari BI, OJK, kayak nambah networking banget sih. Itu yang paling serunya dari magang. Oke, kalau dari Kak Farah sendiri gimana Kak? Oke, kalau dari aku karena aku di Dinas DP3AP2KB di Kota Depok, dan di situ dalam satu lingkungan tuh banyak dinas-dinas ya, bahkan kita kan di satu gedung itu tiap lantai itu beda-beda dinasnya, dan aku ditaruh di lantai 9. Nah kalau magang di dinasnya itu sendiri kayak
ini sih kayak ngantor seperti biasa, misalnya masuk pagi terus pulangnya sore gitu. Terus kita yang inisiatif bertanya apakah dari pegawai-pegawai itu ada yang bisa dibantu nggak, yang bisa kita kerjain kayak gitu. Nah tapi selain di dinas ke kantor, kita juga turun lapang. Aku sendiri, kita yang tim Depok itu ditaruh di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, RW 10. Nah di situ kita ngelakuin analisis situasi untuk kita bisa intervensi program. Setelah itu, nah di analisis situasi itu kita dapat pengalaman kayak mengukur anak balita gitu, misalnya tes motoriknya gitu kan, itu kayak bagaimana cara dia membolak-balikan buku, terus juga memegang pensil kayak gitu. Nah terus aku juga sempat ikut kegiatan posyandu, dan ini pengalaman memorable, yaitu kejepit pintu, di mana kejepit pintu gokar ya guys. Dan pada saat posyandu itu kan ada dokter ya, jadi sama dokternya itu sempat diobatin gitu, terus aku dikasih obat juga diminum, terus sempat dipegang juga jarinya, dan karena jarinya tuh kaku, aku nggak bisa ngebengokin gitu kan. Tapi kata dokternya ini nggak apa-apa, nggak patah gitu loh, nggak patah. Terus kata dokternya ini cuman karena trauma gitu, tapi beberapa jam kemudian bisa pulih lagi. Nah kemarin pas ke kelurahan lagi, terus disinggung sama ibu kelurahan, oh ini yang kemarin kejepit pintu ya katanya gitu. Terus kayak oh iya berarti kelurahannya juga inget kan gitu. Jadi itu memorable sih menurut aku kayak gitu. Wah seru banget nih, pasti Femkos juga nggak sabar kan buat ngejalanin capstone-nya. Ini juga merupakan pengalaman yang luar biasa banget ya kak. Terus aku mau nanya nih, selama magang kan pasti ada tantangan-tantangannya. Nah dari kakak-kakak ini, apa sih tantangan terbesar yang kakak dapatkan selama magang, dan gimana sih cara kakak-kakak ini mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Boleh mungkin dari Kak Farah terlebih dahulu. Oke, tantangan dan hambatan itu pasti ada ya selama magang, khususnya dari aku pribadi, dan mungkin teman-teman tim Depok juga merasakan bahwa kita tuh susah mencari waktu untuk intervensi program. Jadi setelah analisis situasi, kita udah sharing-sharing tuh ke kelurahan, kecamatan, ke RW, bahkan ibu-ibu kadernya untuk kasih kita tanggal gitu, karena kita tuh kan capstone dari bulan Maret sampai bulan Agustus kemarin tuh baru dapat tanggal pasti untuk kita intervensi program di bulan September dan Oktober. Jadi sangat jauh kan rentangnya, tertunda juga sama KKN. Jadi itu tantangan kita nentuin terkait waktu intervensi. Selain itu, tantangan selanjutnya yaitu orang-orang di kedinasan, di lembaga pemerintahan itu sedikit cuek-cuek gitu. Jadi kita yang harus inisiatif dan aktif bertanya apakah ada yang bisa dibantu, atau apa ada yang bisa dibantu atau enggak gitu. Terus tantangan dan hambatannya sih. Kalau dari Kak Marsha sendiri gimana Kak? Oke, kalau buat tantangan sebenarnya kemarin cukup berasa pas awal ya, pas baru mau mulai itu, karena pada dasarnya magang atau capstone di Kementerian Perdagangan itu bisanya di semester genap, alias semester yang sekarang nih, ganjil ya, semester 7. Sedangkan aku kemarin magang tuh di semester 6. Jadi aku harus ngajuin ulang semuanya. Mungkin dari teman-teman capstone-nya juga ada yang merasakan, dan itu cukup menjadi hambatan karena jadinya mundur ya kita capstone-nya. Terus selanjutnya kalau buat dari mitranya sendiri, yang aku rasain ya sebagai Kementerian Perdagangan, sebuah instansi yang udah pakem, yang udah besar, kayak punya peraturan menterinya sendiri, itu tuh kita butuh kayak benar-benar mikir apa sih yang dibutuhin sama mitra ini yang bisa kita jadiin output capstone. Karena kemarin tuh aku cukup mikir, banyak diskusi juga sama supervisor aku, terus juga sama Bu Mega ya sebagai dosen pembimbing, ini kita bisa ngasih apa nih, karena mereka udah punya semua gitu loh. Kayak buku apapun itu udah punya, pelayanan udah punya. Jadi kita ya udah akhirnya benar-benar nyari celah apa nih yang bisa kita kasih sebagai output. Itu sih mungkin. Wah pasti nggak gampang ya Kak untuk menjalankan dan melewati itu semua, terutama apalagi itu kakak sambil kuliah sekaligus magang, jadi pasti hektik banget ya Kak itunya. Terus mau nanya lagi nih Kak, kan dalam dunia kerja itu networking pasti dibutuhkan ya Kak. Nah seberapa penting sih networking menurut kakak-kakak? Mungkin mulai dari Kak Marsha dulu. Oke, networking kalau ditanya seberapa penting, itu penting banget ya, karena kemarin pun aku bisa masuk ke Kementerian Perdagangan, alhamdulillah itu karena ada bantuan juga dari Bu Mega yang kenal sama mitranya tersebut, karena emang udah sering bekerja sama juga ya kakak sama Kementerian Perdagangan. Terus juga setelah magang yang aku rasain itu, dengan kita mungkin magang ataupun bekerja di sebuah instansi, kita kan bisa kenal banyak orang, dan alhamdulillah aku
ketemu banyak orang keren di Kementerian Perdagangan, kayak Direktorat Jenderalnya, terus juga bahkan ketemu Bapak Menterinya langsung. Itu bener-bener yang keren banget. Terus juga ketemu sama teman-teman, akhirnya kita bisa sharing juga, tukeran LinkedIn, terus juga portofolio segala macam. Itu networking penting banget kayak gitu. Oke, kalau dari Kak Farah sendiri? Kalau aku sendiri juga sama, networking itu penting banget karena menurut aku relasi itu manfaatnya itu untuk kita bisa memperbanyak informasi dan bisa tahu lebih dulu sama motivasi diri. Nah, aku di kedinasan itu pada saat di dinas itu ada acara namanya RDK, seleksi RDK, dan itu tingkat nasional. Nah, di situ didatangkan salah satu kayak fasilitator dari nasional, dan di situ aku kenal dan beliau tuh sharing terkait tes CPNS gitu kan, karena kita semester akhir ya. Terus aku tanya-tanya kayak gimana sih tes CPNS itu, tahapannya bagaimana, dan bahkan kita juga follow-followan IG. Dan mungkin kalau misalnya beliau kan di Bandung tinggalnya, mungkin kalau misalnya saya ke Bandung gitu, kita tim Depok ke Bandung, kita bisa ketemu beliau terus sharing. Jadi networking tuh bener-bener penting. Yang pertama untuk kita tahu informasi lebih dulu ya, apalagi terkait loker nih tuh nanti semester buat kehidupan pasca kampus ya, sama buat motivasi diri biar kita bisa mengembangkan diri kita lebih baik lagi gitu. Oke. Oh, berarti networking itu sangat penting ya Kak, karena hal itu mampu membuat kita mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi, terus dapat relasi juga, dan juga hal itu juga mampu membuat kita menjadi lebih termotivasi lagi untuk lebih baik ke depannya. Sebenarnya hari ini tuh aku mendapatkan insight-insight baru dari apa yang Kak cerita. Dan pastinya Femkos juga merasakan apa yang aku rasakan di sini. Nah, satu lagi nih Kak, aku super duper kepo dan juga cukup penasaran sebenarnya. Katanya dari yang aku dengar nih, capstone itu ada ujian akhirnya, bener Kak sih Kak? Nah, mungkin dari Kak Marsha dulu boleh? Benar, betul. Jadi capstone itu kan kita dapat beberapa tanggung jawab ya. Pertama, jalanin tugas dari mitra, terus juga ada nyusun beberapa output, terus yang terakhir itu laporan akhir yang akan disidangkan lah ya. Jadi mohon doanya juga besok nih. Boleh, doanya. Kalau aku, iya benar ada sidang, tapi karena aku belum intervensi programnya di bulan Oktober nanti, jadi ya masih menyusun persiapan buat intervensi. Terus ya outputnya juga ada flyer, terus jurnal pengabdian. Dan juga menurut aku setelah capstone ini yang aku dapat adalah bahwa itu kayak berasa KKN tapi versi sendiri gitu. Wow, berarti itu rasanya cukup berat tapi banyak menyenangkannya, dan juga perjalanannya cukup panjang juga ya Kak. Wah, sedikit takut nih jujur untuk menjalankan semester ke depannya. Terakhir nih Kak, sebelum kita tutup, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada pendengar yang mungkin akan menjalankan capstone? Mungkin mulai dari Kak Farah boleh? Pesan buat teman-teman di sini yang mau menjalankan capstone di semester depan, yang pertama adalah kalian harus menyesuaikan dengan mitra. Jadi sesuai sama diri kalian, sesuai yang kalian mau. Kemudian saat udah di mitra, kalian harus aktif dan berinisiatif. Lalu sopan santun, terus sabar, karena yang perlu tuh kita. Jadi apapun yang terjadi di sana kita harus sabar dan ikhlas menjalani gitu. Itu sih dari aku. Ya mungkin dari Kak Marsha. Bener banget ya dari kata Kak Farah, aku setuju banget sama kata-kata beliau. Terus juga menurut aku yang paling penting itu adalah sesuaiin passion kamu, minat kamu dengan mitra yang mau kamu daftar, karena itu benar-benar ngaruh keikhlasan kita nanti pas lagi ngejalanin magangnya. Karena berasa ya, misal minatnya di IKK tuh minatnya apa, terus lagi di mitranya itu benar-benar bisa kita ngimplementasin apa yang udah kita pelajarin selama kita belajar di IKK. Terus juga time management harus benar-benar bisa diperhatikan, apalagi kalau misal milih magangnya itu pas lagi semester 6 ya, masih barengan dari Senin sampai Rabu masih kuliah, Kamis Jumat berangkat ke tempat magang, itu harus benar-benar dijadwalkan lah segala macamnya gitu. Iya, aku mau nambahin juga, terus jangan lupa kalian tentuin timeline atau target diri sendiri. Jangan sampai molor nih, kayak aku baru intervensi Oktober padahal udah captionnya dari bulan Maret gitu. Iya betul, harus sadar diri kalau lagi capstone, karena
terkadang kita kan dapat tugas juga ya dari mitra, dan kita tuh ngerasa kayak yaudah ngerjain tugas dari mitra dulu nih, ngerjain tugas dari mitra, padahal kita punya tanggung jawab output dan juga berbagai macam permintaan dari IKK yang harus kita implementasikan di mitra tersebut. Jadi malah mundur, harusnya selesai di bulan Juni, kayak gitu. Berarti time management tuh betul-betul bermanfaat banget ya di sini, mulai dari diri sendiri juga harus bagaimana bagusnya mengatur waktunya. Betul. Masya Allah banget nih pesan-pesan yang Kak Marsha maupun Kak Farah ini sampaikan. Terus kan tadi sempat nyinggung tentang time management atau manajemen waktu. Nah, dari kakak-kakak ini gimana sih caranya kakak-kakak untuk memanajemen waktunya kakak agar semua pekerjaan atau semua tugas-tugas yang sedang kakak lakukan itu bisa tetap berjalan dan tetap terkontrol? Mungkin bisa dari Kak Farah terlebih dahulu. Oke, time management ya. Jadi kalau misalnya dari aku, yang pasti kita harus fokus terhadap satu hal dulu. Misalnya kan karena kita di semester 6 tuh ada Senin sampai Rabunya kuliah, jadi saat Senin sampai Rabu itu fokus kuliah. Terus di Kamis Jumatnya capstone, jadi fokus di capstone. Tapi kalau misalnya ada tugas-tugas itu mungkin bisa dikerjain setelah perkuliahan atau di hari Sabtu Minggu. Nah itu sih dari aku, yang penting fokus dan tentuin skala prioritas kalian gitu. Kalau dari Kak Marsha sendiri? Oke, kalau ini aku berdasarkan pengalaman kemarin ya, yang mana kita magangnya itu di hari Kamis Jumat. Kalau aku kemarin sebenarnya lebih fokus ke gimana caranya dalam Senin sampai Jumat tuh aku produktif. Karena berasa banget, karena aku ya kebetulan aku magang kan di Jakarta ya, jadi aku berangkat tuh bukan dari Bogor, aku berangkat dari Bekasi. Jadi di Senin sampai Rabu aku di Bogor, Rabu sore aku balik ke Bekasi, Kamis berangkat paginya itu dari Bekasi. Jadi berasa banget capeknya. Tapi dengan capek itu aku ngerasa Sabtu Minggu nih harus aku pakai buat istirahat. Karena kalau nggak kayak gitu hari Seninnya aku mumet banget. Jadi maka dari itu kalau ada tugas-tugas kuliah itu sebisa mungkin aku selesain di rentang waktu Senin sampai Jumat, mau secapek apapun itu Jumat tuh harus kelar tugas kuliahnya. Kecuali kalau ada tugas kelompok ya yang ada di Sabtu sampai Minggu. Kayak gitu sih. Benar kayak selesain yang udah ada, dapat tugas langsung kerjain walaupun agak susah ya. Tapi harus gitu karena kita juga butuh istirahat guys. Satu-satu pasti beres kok. Oke, berarti di sini kita harus tahu ya yang mana sih skala prioritas kita dan bagaimana sih cara kita untuk betul-betul memanfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin agar kita pun punya waktu untuk istirahat, bukan hanya mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan lainnya, karena diri kita pun butuh istirahat kan ya Kak. Kayak tadi kan kita udah bahas nih mengenai time management versi kakak-kakaknya. Nah sekarang aku boleh tanya nih pendapat dari kakak-kakak mengenai peran capstone nih dalam membantu mahasiswa untuk siap menghadapi dunia kerja yang sebenarnya tuh gimana sih? Mungkin mulai dari Kak Marsha terlebih dahulu. Oke, peran capstone atau peran magang ya di kita sebagai mahasiswa, khususnya nanti pasti niatnya mau kerja ya insya Allah gitu kan. Sebenarnya capstone ini benar-benar jadi sebuah kegiatan yang dapat mewakilkan atau menggambarkan gimana dunia kerja aslinya. Karena di situ kita bisa mengosisiin diri sebagai karyawan yang benar-benar bekerja pada sebuah instansi. Dan juga walaupun mungkin pada capstone ini kerjaan kita nggak sebanyak karyawan aslinya ataupun tanggung jawabnya nggak sebesar aslinya, tapi udah bisa banget jadi kayak apa ya, latihan gitu ya buat kita bekerja. Terus juga kita bisa belajar gimana caranya memosisikan diri kita sebagai karyawan yang punya bos, yang punya atasan, terus gimana caranya kita berkomunikasi, gimana cara kita berorganisasi dengan orang-orang yang lapisan usianya tuh nggak cuma kayak yang kita kuliah aja yang seumuran, tapi ada yang lebih tua atau mungkin ada yang sesama teman magang juga tapi dari kampus lain. Jadi istilahnya mungkin selama kuliah kita belajar itu lebih ke akademisi, terus juga ketika kita capstone atau magang itu lebih ke praktikalnya kayak gitu sih. Oke, kalau dari Kak Farah sendiri gimana nih? Ya aku setuju banget sih sama yang Kak Marsha bilang ya. Itu jadi gambaran kita di masa depan gimana sih kehidupan dunia kerja tuh bagaimana gitu. Nah dari aku sendiri jujur jadi tahu kayak di lingkungan dinas ternyata kerjanya seperti ini ya, di lembaga pemerintah tuh ternyata seperti ini. Terus jadi tahu kalau misalnya di bidang ini tuh job desk-nya kayak gini gitu. Dan pastinya jadi belajar sih kalau misalnya someday kalau misalnya kita kerja itu kita harus pintar-pintar memposisikan diri ya kayak gitu. Wah, berarti kayak seru-seru, ada serunya, terus kayak enak juga ya mungkin. Jadi nggak sabar buat ngelaksanain capstone ini.
Oke, karena sekarang kita udah ada di penghujung acara nih Kak, atau penghujung podcast ini, aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Marsha dan juga Kak Farah yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalamannya selama magang capstone ini. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan atau ilmu-ilmu yang dipaparkan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Dan semoga lancar-lancar terus untuk segala sesuatu yang dilaksanakan untuk kedepannya, dan juga semoga selalu sehat ya Kak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih kepada para pendengar yang telah mendengarkan podcast pada hari ini. Sampai jumpa di sesi podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.